Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua masih bersama dengan Bapak Imam Alfianur yang tentunya hari ini membahas seputar sungai dalam pandangan Islam, pemeliharaan, pengelolaan, dan kemudian juga hal yang harus kita lakukan Pak ya, untuk kemudian juga menjaga sungai ini sendiri. Nah, masih bicara mengenai at-taharah, terutama dalam bab pertama di fikih itu tadi, memang banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan aktivitas ibadah, baik itu mandi wajib ataupun juga wudu yang sering sekali dipergunakan oleh masyarakat kita. Kita pertama dulu mungkin yang kita soroti, mandi wajib, yang kemudian juga kalau kita bicara mengenai rukunnya Pak, selain niat begitu ya, pastikan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dimaknai di sini oleh sebagian masyarakat ketika mereka nyemplung ke sungai, itu sudah semuanya secara utuh mereka akan memenuhi rukun tersebut tanpa memenuhi hal-hal yang kemudian juga di syarat sah dan lain sebagainya begitu. Bagaimana sebenarnya tanggapan Islam mengenai mandi wajib dan berwudu ya dengan kondisi sungai kita di Kalimantan Selatan yang tadi sudah berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa hampir semuanya sudah dinyatakan tercemar. Ya, jadi ketika kita bersuci ya, yang paling selain niat adalah air suci itu mensucikan, suci lagi mensucikan. Ada juga suci tidak mensucikan, air teh ya. tidak mensucikan. Salah satunya adalah air sungai. Air sungai itu adalah air suci mensucikan. Kenapa bisa begitu? Karena airnya mengalir. Airnya hidup kata orang Banjar, tidak mati, tidak tergenang. Nah, kemudian ukuran air ini sehat atau tidak, ya, mengandung najis atau tidak, itu diantaranya diukur dengan, kalau dalam bab-bab fikih itu disebutkan ukurannya melalui apakah ada baunya, apakah terjadi perubahan warna dan sebagainya. Jadi ukurannya masih indrawi ya, bukan diukur dengan lab dan ukuran lab kimia begitu ya. Itu yang paling mudah. Sehingga boleh jadi masyarakat kita yang masih menggunakan air sungai untuk berwudu itu dengan asumsi seperti itu. Jadi ukurannya masih indrawi. Wah, ini bagi mereka aman. Tidak ada bau. Airnya juga dari dulu seperti itu misalnya. Keruh tersebut dianggap berasal dari dasarnya tanah liat begitu ya. Begitu. Cuma satu hal yang perlu pikirkan, bahwa Islam itu sangat memperhatikan yang namanya kebersihan. Kebersihan itu hubungannya dengan kesehatan, pemeliharaan diri. Nah, karena kita dilarang untuk melakukan segala tindakan yang menyebabkan diri kita celaka atau membahayakan jiwa kita. Nah, diantaranya misalnya tadi kita dilarang untuk meminum air yang jelas-jelas tercemar. Nah, misalnya Dinas Lingkungan Hidup setempat sudah menyampaikan bahwa ini ada anak sungai atau sungai ya tertentu, ini kadar logamnya tinggi, bakteri E. coli-nya luar biasa konsentrasinya. Maka yang seperti ini kita menghindar. Jadi darul mafasid muqaddamu ala jalb masalih. Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada sekedar mengambil kebaikan di situ. Jadi jelas-jelas mudarat itu harus wajib kita tidak memakainya. Nah, ini tentu saja pengetahuan semacam ini harus disosialisasikan di masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat itu umumnya akses informasi saja sebenarnya. Baik. Itu untuk minum. Kalau untuk mandi dan berwudu kira-kira sama saja kalau itu bisa menimbulkan gatal apa sebagainya. Apalagi kalau praktek wudu ada kumur-kumur misalnya. Iya. Itu juga berbahaya begitu. Nah, jadi kalau sudah tentu jelas, kalau kita bicara mengenai sah atau tidak itu kembali lagi kepada Allah Pak ya, yang menentukan bagaimana hal tersebut tentunya juga digunakan, karena banyak dari kita Pak yang kemudian berpegangan yakin
Ya. Yakin saja bahwa ibadah kita diterima, yakin saja bersuci kita itu diterima dengan kondisi yang memang sudah ada begitu, karena Allah sudah menciptakan sungai tersebut memang untuk digunakan. Ya, kenapa kita harus membayar air ledeng misalkan, yang tentunya juga menambah beban bagi ekonomi kita. Bagaimana tanggapannya dengan hal tersebut, Pak? Ya, memang beragama itu berkeyakinan ya, dan keyakinan jangan lupa juga niatnya. Niat. Jadi sebagai muslim yang dianugerahkan akal pikiran ya. Karena fungsi akal itu diantaranya untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Itu sebabnya diantara syarat taklif, pembebanan syariat itu adalah berakal itu sendiri. Jadi sepanjang dia gunakan akalnya, maka insya Allah dia orang yang beragama dengan baik gitu ya. Nah, mengenai sah atau tidak sah itu kan ada ukuran. Ada ukurannya. Ini air suci apa mensucikan. Nah, pertanyaan begitu. Baik. Misalnya mensucikan dalam artian menghilangkan najis misalnya. Nah, ketika ada najis apa hilang. Nah, itu akan ada ukuran-ukuran yang jelas begitu. Kalau najisnya ringan, bagaimana caranya? Najis sedang, bagaimana caranya? Najis berat, bagaimana caranya? Jadi sudah ada ukuran-ukuran yang jelas. Nah, cuma yang jadi persoalan tadi keawaman kita dengan kualitas sungai itu. Nah, jadi tidak semua orang mengerti tentang keadaan sungai itu. Apalagi begini, turun-temurun dia gunakan itu. Nah, kita sehat aja gitu ya, dengan alibi sehat saja, tidak ada masalah apapun. Tidak masalah apa-apa gitu ya. Nah, ya alhamdulillah begitu. Alhamdulillah berarti Pak ya. Seperti itu ya. Cuma yang kita khawatirkan tadi itu. Kita bersyukur sungai-sungai kita ini kan tidak ada yang artinya mengalir sih lah. Pasang surut sebagainya. Cuma yang kedepannya itu adalah tadi yang disinggung oleh Anda itu tentang restorasi, pemulihan kualitas air sungai ini mutlak dilakukan. Dan ini tidak hanya serta-merta tanggung jawab pemerintah. Itu memang banyak tahapan-tahapannya. Saya melihat sudah ada petunjuk teknis untuk restorasi ya, kualitas air itu sudah ada, tinggal penerapannya saja. Cuma harus didukung oleh budaya masyarakat. Terutama misalnya tidak membuang sampah ke sungai. Ya. Nah, karena kalau terjadi penimbunan sampah dan sampah itu jenisnya macam-macam, mengandung unsur logam dan sebagainya, tentu akan membahayakan bagi orang yang menggunakan. Meskipun airnya mengalir, tetapi fungsi tawarnya tidak ada ya, tidak ada gunanya. Berbahaya bagi manusia. Bahkan sampah sekecil apapun itu, Pak ya. Betul. Baik itu berbentuk misalkan bungkusan permen, sedotan, dan lain apalagi sebagainya. Plastik ya. Ya, puntung rokok dan lain sebagainya juga kadang dibuang di sungai, apalagi yang sampai plastik tersebut. Walaupun kita ketahui memang peraturan pemerintah itu sendiri sudah secara tegas begitu ya akan memberikan sanksi denda bagi mereka yang membuang ke sungai apabila yang kedapatan membuang sampah. Tapi kan pengawasan ini sendiri kan Pak juga cukup sulit ketika kesadaran masyarakat itu sendiri juga dirasa tidak terbangun lagi. Bagaimana sebenarnya pola dalam keluarga untuk memberikan edukasi kepada anak-anak, mungkin dalam hal ini Bapak misalnya, untuk memberikan edukasi seberapa penting agama Islam mengatur bahwa menjaga kebersihan memang benar-benar adalah bagian dari iman itu sendiri. Ya, jadi bagus sekali itu, memang saya setuju pendidikan ya kuncinya. Dan khusus di daerah Kalimantan Selatan, maka pengenalan terhadap sungai itu harus ditanamkan sejak dini. Bahkan malah jadi bagian kurikulum pendidikan mulai tingkat dasar. Jangan anak kita diperkenalkan sungai, fungsinya dan sebagainya, ditanamkan betapa pentingnya tentang kebersihan sungai itu sendiri, karena sungai ini sebagai bahan baku air minum kita. Jadi itu sejak awal, dan tidak hanya di lingkungan keluarga, juga di forum-forum lainnya seperti majelis taklim. Bahkan menurut saya pribadi ya, bahwa pengenalan sungai ini itu harus menjadi kurikulum yang menyeluruh dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Harus tetap. Kenapa? Karena orang Banjar itu erat hubungannya dengan sungai. Coba kalau kita berjalan di kota Banjarmasin ini, nanti sebentar ketemu sungai. Baik. Ada dulu saya pernah bawa orang gitu ya, dia terheran-heran betapa banyaknya jembatan di sini katanya. Ya.
Saya bilang jangan heran, di sini 1000 sungai bilang itu. Jadi banyak jembatan tuh indikasi bahwa dia harus bikin jembatan karena di bawah jembatan adalah aliran sungai. Baik. Jadi harus seperti itu. Di satu sisi memang kita harus mensyukuri dengan anugerah yang memang ada di daerah kita, karena banyak sekali juga semua dari beberapa provinsi di Indonesia itu semua dipenuhi dengan dataran, Pak ya, dataran, dan kita ibaratnya selain dataran itu tadi bahkan juga diiringi dengan lautan dan juga sungai yang kemudian juga dianugerahkan langsung di hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai peran pemerintah terlebih dahulu, peran pemerintah ini sendiri kan memang juga perlu adanya ibaratnya semacam fokus utama Pak ya, dalam pengelolaan sungai. Sejauh mana sebenarnya tugas pemerintah dalam hal ini yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri dalam membawa ke perubahan, terutama kalau dikaitkan dengan pandangan Islam. Masyarakat ini sendiri kan ibaratnya semacam rakyat yang mengharapkan dari gagasan-gagasan itu tadi yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, dan kemudian juga ketika pemerintahnya sudah memfasilitasi sedemikian rupa, masyarakatnya ibaratnya dihadapkan dengan keadaan mau tidak mau untuk sama-sama menjaga. Bagaimana sebenarnya peran pemerintah dalam hal ini? Ya, ada kaidah ya, manutun bil maslahah. Jadi seorang pemimpin atau penguasa itu harus mengedepankan kemaslahatan umatnya atau rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu pemerintah harus punya instrumen regulasi yang dengan penegakan yang tegas. Ya. Kemudian dicari akar masalah dari pencemaran itu sendiri. Misalnya kehadiran tambang, ini jadi masalah karena hampir beberapa tambang itu berada limbahnya ke sungai. Nah, saya dulu pernah mengantar mahasiswa ke daerah Lampihong ya, KKN gitu ya. Itu ada satu sungai itu menurut masyarakat setempat tidak bisa lagi dipakai karena tercemar limbah batu bara, tambang batu bara. Hitam otomatis Iya, baunya jadi pekat. tidak bisa lagi dipakai begitu. Nah, jadi dilihat apakah misalnya pendirian tambang itu sesuai dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan atau tidak, atau bagaimana reklamasinya nanti setelah tambang itu ditutup. Nah, jadi pihak pengelola tambang harus punya tanggung jawab juga. Nah, kalau nakal, tambang cabut saja izinnya kan. Oke. Jadi Islam sekali lagi itu ada punya konsep namanya hima, konservasi hutan lindung. Juga namanya harimut nahri atau kawasan terlarang, zona hijau lah istilahnya sekarang itu. Oleh karena itu ini memang harus dipayungi oleh regulasi. Sehingga sungai itu terjaga kualitasnya, fungsinya, dan tentu saja akan dinikmati oleh orang banyak. Dan keindahannya tentunya ya. Betul, ya. Bicara mengenai keindahannya, ini sendiri nanti kita akan bahas seputar kualitas, kuantitas yang saat ini lebih banyak kemudian juga digaungkan oleh pemerintah. Bicara mengenai yang mana sih sebenarnya yang paling utama antara kualitas dan juga kuantitas. Lalu bagaimana dari mereka yang kemudian juga melakukan kezoliman tersebut, apakah ibaratnya ini masuk dalam kategori zolim, atau kemudian juga ada hal-hal tertentu bagi mereka yang itu tadi lalai atau bahkan mencemari lingkungan secara sengaja, terutama dalam hal ini sungai. Wah, menarik sekali pemirsa. Tentunya kami akan kembali lagi dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.